Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat dari Salatun Naba yang dirahmati Allah, dalam satu riwayat pada zaman Rasulullah terdapat seorang tokoh yang bukan dari kalangan muslim, dan dia juga berzinah dengan putrinya sendiri. Namun pada akhir hayatnya beliau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Siapakah beliau? Amalan apa yang menyebabkan beliau meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Sahabat dari Salatun Naba yang dimuliakan Allah, silakan tonton video ini sampai akhir agar kita mendapatkan keberkahan ilmu dari kisah ini. Bahram al-Majusi adalah seorang penganut agama Majusi. Beliau awalnya bukan muslim, namun atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akhirnya berpindah ke agama Islam sebelum kematiannya. Cerita ini terekam dalam kitab Al-Mawaid Al-Usuriyah karya Syekh Al-Usfuri yang mengutip perkataan Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya, orang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Sedangkan orang bodoh yang murah hati lebih disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang alim yang kikir. Pada suatu kesempatan Abdullah ibnu Mubarak menceritakan pengalaman pribadinya. Ia menjelaskan pada tahun tertentu ketika melakukan ibadah haji, saat berada di Hijr Ismail, beliau tertidur dan dalam mimpi beliau melihat Rasulullah SAW memberikan pesan berikut. Ketika Anda kembali ke Baghdad, singgahlah di tempat ini dan ini. Carilah Bahram, seorang penganut agama Majusi. Sampaikan salam saya kepadanya dan beritahu bahwa Allah meridhoinya. Seketika itu beliau terbangun dan membaca La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan dan daya kecuali dengan bantuan Allah yang maha suci dan maha besar. Beliau berpikir ini jelas adalah tipuan syaitan. Kemudian beliau berwudu, melaksanakan salat, dan kemudian melaksanakan tawaf di sekitar Ka'bah. Kemudian beliau tertidur lagi dan melihat peristiwa serupa dalam mimpi yang berulang 3 kali. Setelah menunaikan ibadah haji dan kembali ke Baghdad, beliau mencari tempat dan rumah yang disebut dalam mimpi, yaitu tempat Bahram al-Majusi yang disebutkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya beliau menemukan seorang pria tua dan bertanya, apakah Anda Bahram al-Majusi? Bertanyalah Abdullah ibnu Mubarak. Benar, saya adalah Bahram al-Majusi, jawab pria tersebut. Sudahkah Anda melakukan amal baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tanya Abdullah. Tentu saja. Saya pernah memberi pinjaman 10 dirham kepada orang lain dan menagihnya 11 dirham. Menurut saya itu adalah perbuatan baik, ungkap Bahram. Namun itu sebenarnya adalah perbuatan yang dilarang agama. Apakah ada amal baik lain yang telah Anda lakukan? Sahut Ibnu Mubarak. Tentu, saya memiliki 4 anak perempuan dan 4 anak laki-laki. Lalu saya mengatur perkawinan antara setiap anak perempuan saya dengan masing-masing anak laki-laki saya. Namun tindakan itu juga melanggar prinsip agama. Apakah Anda memiliki tindakan baik lainnya selain hal itu? Kemudian Bahram menjawab, benar, saya mengadakan sebuah perjamuan bagi sesama orang Majusi ketika saya menikahkan putri-putri saya. Abdullah ibnu Mubarak berpikir bahwa hal tersebut juga tidak sesuai dengan ajaran agama. Kemudian Ibnu Mubarak bertanya lagi, apakah Anda memiliki tindakan lain yang patut dicontoh? Bahram menjawab, betul, saya memiliki seorang putri yang sangat cantik dan baik. Sayangnya saya tidak menemukan pasangan yang cocok untuknya. Akhirnya saya memutuskan untuk menikahinya sendiri. Dan saya menggelar perjamuan pada malam pernikahan kami dan dihadiri oleh lebih dari 10.000 orang dari kalangan orang Majusi. Itu merupakan malam pertama saya bersama putri saya. Saya bertanya, adakah tindakan lain yang tidak melibatkan hal tersebut? Barulah Bahram menjawab, tentu pada suatu malam setelah bersetubuh dengan putriku,
ada seorang perempuan muslimah yang datang meminta lampu dariku. Saya memberikan lampu kepadanya, lalu dia pergi mematikannya. Perempuan itu datang kembali sebanyak 3 kali, dan setiap kali dia memadamkannya, saya berpikir, mungkin ini adalah usaha dari seseorang untuk mencoba memancing saya keluar untuk mengikutinya. Dan ternyata dia masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan putri-putrinya. Ketika dia masuk, anak-anaknya bertanya pada wanita itu, "Apakah ibu membawa makanan bagi kami? Kami sangatlah lapar." Wanita itu menangis dan berkata, "Saya malu kepada Tuhanku untuk meminta kepada siapapun selain darinya, terutama kepada musuh-musuh Allah seperti orang Majusi." Selanjutnya Bahram menjelaskan bahwa dia mendengar pembicaraan wanita itu dengan anak-anaknya. Kemudian Bahram pulang ke rumah mengambil piring dan mengisi piring dengan berbagai jenis makanan. Bahram pergi ke rumah perempuan muslimah tersebut untuk memberikan makanan. Abdullah ibnu Mubarak menyatakan tindakan ini merupakan kebaikan dan saya membawa berita gembira untukmu. Abdullah ibnu Mubarak menceritakan tentang pengalamannya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya. Bahram kemudian mengucap 2 kalimat syahadat dan setelah itu dia tiba-tiba meninggal dunia. Saya tidak meninggalkan Bahram dan saya melakukan tugas-tugas terakhir seperti memandikannya, mengkafaninya, menyalatinya, dan menguburkannya. Setelah menyaksikan kejadian ini, Abdullah ibnu Mubarak berkata, "Hai para hamba Allah, hendaklah kita bersikap ulas asih terhadap ciptaan Allah dengan sebaik-baiknya, karena dapat mengubah musuh menjadi teman." Terkait dengan kebaikan, ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Dia akan mempercepat hukumannya di dunia. Jika Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, Dia menahan hukuman untuk dosanya di dunia dan kemudian Dia menimpakannya pada hari kiamat." Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat Risalatun Naba yang dimuliakan Allah, demikian ulasan kita mengenai Bahram al-Majusi, sosok yang mendapat salam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini mengajarkan kita pentingnya kebijaksanaan dalam menjalin hubungan antara umat beragama. Sahabat Risalatun Naba, semoga kita mendapat keberkahan dari kisah ini. Silahkan like, subscribe, dan share channel ini untuk mendapatkan konten-konten lain seputar sejarah dan pengetahuan Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.